Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Saya Anwar Abani, mahasiswa program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Karena kondisi COVID-19, maka dari itu saya akan membuat video dari rumah, dan ini merupakan study from home, tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dari Bapak Dr. Yopi Gunawan SH MHMM. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan masalah pidana mati dalam perspektif global dan perspektif pembaruan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari kata pidana atau pidana itu sendiri, yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia, pidana mati berasal dari kata pidana dan mati. Nah, pidana berasal dari kata straf atau Belanda. Nah, kita dulu juga sudah mengenal waktu kecil, mungkin waktu sekolah dasar, itu kata straf. Nah, sebenarnya sekarang, dulu straf itu berarti dihukum oleh gurunya. Nah, artinya straf yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Nah, sedangkan kata mati itu sendiri mempunyai arti kehilangan nyawa. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Nah, dalam pasal 10 KUHP disebutkan ada 7 jenis hukuman, yaitu 4 jenis hukuman utama dan 3 jenis hukuman tambahan. Yang pertama adalah hukuman mati. Yang kedua adalah hukuman penjara. Yang ketiga adalah hukuman kurungan. Yang keempat adalah hukuman denda. Yang kelima, pencabutan hak tertentu. Dan selanjutnya adalah perampasan barang tertentu. Dan terakhir adalah pengumuman keputusan hakim. Tujuan diadakannya dan dilaksanakannya pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang ditakuti oleh hukum. Artinya di sini hal demikian menempatkan bahwa hukum pidana dalam pengertian hukum material. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua ancaman pidana yang ada. Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap orang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja dahulu ini sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu. Di antaranya adalah mencuri, itu dipotong tangannya. Terus pidana mati dilakukan dengan memutilasi atau memukul kepala, atau bisa dikenal dengan sroh, dipenggal, kemudian kepalanya ditusuk dengan kayu dan sebagainya.
pada awalnya Wetboek van Strafrecht atau yang kita kenal sekarang ini adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara digantung. Kemudian berdasarkan Stadblad 1945 nomor 123 yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 nomor 38, kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan cara menembak mati terpidana. Nah, di sini penulis saya mengungkapkan bahwa hukuman pidana mati ini dilihat dari teori absolut atau retributif. Teori absolut atau retributif sebagai salah satu batu uji dalam mengukur penerapan pidana mati. Dalam sistem pemidanaan yang secara otomatis akan memberikan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang akan diancam dengan pidana mati. Relevansi antara teori absolut dengan urgensi pidana mati di Indonesia yaitu dapat tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana secara komprehensif. Kalau kita lihat sesuai dengan yang tadi saya utarakan di atas bahwa kita melihat pidana mati dalam perspektif global hukum pidana di Indonesia. Nah, secara historis, pidana mati sudah ada sejak lama. Pada zaman dahulu, pidana mati untuk kejahatan pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya dikenakan di mana-mana berdasarkan pembalasan terhadap perbuatan yang sangat kejam dari seseorang. Nah, setelah POC masuk ke Indonesia, pidana mati diperkenalkan dan diterapkan berdasarkan plakat-plakat atau hukum adat setempat. Nah, menurut Kusnul, dalam hukum Melayu Polinesia yang berpandangan animistis petistis, dikenal pembalasan umum dari keluarga terhadap keluarga atau marga terhadap marga, juga pembalasan khusus oleh yang dirugikan terhadap yang merugikan. Ketika Wetboek van Strafrecht atau yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperkenalkan, pidana mati tercantum dalam pasal 10 yang tadi sudah saya ungkapkan. Nah, setelah Wetboek van Strafrecht berlaku selama 28 tahun, maka pada tanggal 26 Februari 1946 diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 yang kita sekarang gunakan di Indonesia. Undang-undang ini adalah undang-undang yang kedua dikeluarkan pada zaman kemerdekaan dan merupakan undang-undang yang pertama mengenai hukum pidana. Pada perkembangan selanjutnya, pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP, namun pemerintah kemudian mencantumkan dalam pelaturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 yang juga dikenal dengan masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Nah, parlemen dalam pemerintahan mengeluarkan satu pelaturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951.
51. Pada Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 PNPS garing 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Nah, pada zaman Orde Baru, praktik penjatuhan pidana mati bukannya surut, justru sebaliknya. Nah, kita mungkin saya hidup di era zaman Orde Baru, bahwa sangat kelihatan ketara banget bahwa pada saat pemerintahan Orde Baru, tanpa adanya penetapan dari pengadilan, dia pidana mati. Contohnya dulu banyak Petrus, tiba-tiba kita lagi jalan di bawah jembatan melihat adanya mayat, di sungai ada mayat. Nah, itu adalah pidana mati yang dilakukan pada saat zaman Orde Baru. Semakin meningkat. Pada awal Orde Baru ini berdiri, penjatuhan pidana mati dilakukan secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis atau PKI. Jadi semua orang yang dicurigai bahwa itu adalah PKI, dia akan hilang, yaitu dibunuh. Itu pada saat zaman Orde Baru. Nah, sekarang hukum pidana mati dalam perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia yang sekarang kita akan merubah KUHP ini menjadi rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang kemarin sempat ramai juga karena rancangan undang-undang hukum pidana itu baru disosialisasikan, tapi banyak penolakan dari masyarakat, dan sampai saat ini belum ada pengesahan tentang pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana. Pidana mati menjadi salah satu pidana pokok Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 10 KUHP yang lama, bahwa terdapat 4 macam pidana pokok, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Nah, cita hukum di Indonesia masih menjadikan pidana mati ini adalah sebagai salah satu bentuk hukuman. Rancangan KUHP yang kemarin ramai di perbincangan ini tetap memang mempertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Keberadaan pidana mati dalam rancangan KUHP menurut Bardanawawi Arif adalah menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila mati tetap tersedia dalam undang-undang. Karena kalau itu dihilangkan, si keluarga A dan si keluarga B terjadinya konflik, dia bisa saling membunuh. Nah, karena tidak ada dasarnya. Kalau orang membunuh itu harus seperti apa? Gitu. Kalau orang menggunakan narkoba itu hukumannya seperti apa? Maka di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini, pidana mati masih diterapkan. Adanya pidana mati dalam undang-undang diharapkan hakim dalam menerapkan lebih selektif dan berdasar pertimbangan yang rasional terkendali. Bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarana utama atau pokok untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir atau pengecualian. Nah, untuk terakhir dalam presentasi ini saya dapat menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman pokok dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Indonesia karena pelaksananya tidak melayani asas legalitas pemidanaan. Dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM, penjatuhan pidana mati tidaklah melanggar hak hidup sepanjang pidana mati dijatuhkan dari pengadilan yang fair. Nah, kalau dulu pada saat zaman Orde Baru itu tidak ada penetapan pengadilan,
orang yang patut dicurigai itu adalah PKI atau persoalan politik, orang akan dihukum mati. Nah, kalau di sini sebenarnya penerapannya kalau dilihat dari perspektif hak asasi atau HAM, penjatuhan pidana mati tidak melanggar hak hidup sepanjang pidana mati yang dijatuhkan dari pengadilan yang fair. Jadi ada ketetapan yang ingkrah dari pengadilan, baru bisa dieksekusi mati. Nah, selain itu, pelaksanaan eksekusi tidak boleh berlarut-larut atau terlalu lama, karena akan melanggar hak terpidana lainnya. Indonesia, kalau dilihat dari perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia, bahwa masih akan menjalankan pidana mati dalam cipta politik hukum pidananya. Hal ini terlihat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur penjatuhan pidana mati dalam deliknya. Kemudian dalam rancangan KUHP yang baru, pidana mati masih dijadikan sebagai salah satu bentuk hukuman. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak istilah atau pengucapan yang salah, karena kesalahan adalah dari diri saya dan hanya Allah yang mempunyai kebenaran sempurna. Terima kasih, sampai ketemu di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.